Pada hari ini kita akan mulai seperti biasa. Kita akan mulai meeting kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Persilakan berdoa mulai. Oke, terima kasih. Pada hari ini kita akan latihan mengenai writing. Di IELTS, writing itu tuh memiliki banyak tipe jenis soal. Jadi sebenarnya idealnya itu tuh kita belajar one by one. Tapi kali ini karena kita pada sesi kali ini kemungkinan kecil kita bisa membahas satu-satu, tapi setidaknya kita bisa ngebahasnya itu tuh dari aspek apa namanya, kita membahasnya berdasarkan uh, overview dulu. Uh, Seperti apa sih IELTS writing dan bentuk soalnya seperti apa dan bagaimana cara meresponnya. Baik, kali ini pada kesempatan ini rencananya mungkin kita akan ada sedikit simulasi. Jadi kalau seandainya teman-teman apa namanya ada sedikit simulasi penulisan writing, mulai dari rencananya sih ya kita lihat dari jumlah waktu yang ada. Pertama mulai dari introduction sampai nanti ke body 1 dan body 2. Kalau saya memungkinkan bisa sampai ke conclusion. Oke. Di IELTS, writing itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada writing task 1, itu dengan total jumlah katanya minimal 150. Kemudian writing task 2 menulisnya 250 jumlah katanya. Cuman saya selalu menyarankan kepada yang ngambil kelas itu tuh adalah jangan mentok di 150 untuk task 1. Usahakan itu tuh sekitar 160 sampai 200. Kemudian kalau di writing task tuh sama, jangan mentok di 250. Usahakan itu tuh di antara angka 260 sampai 300 kata. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama adalah kadang ketika kita nulisnya itu pas 150, ada analisis data kita tuh nggak terlalu kritikal. Jadi nggak dalam analisisnya. Kemudian yang kedua, kita nggak memiliki fleksibilitas dalam penggunaan apa namanya grammatical forms. Jadi kalau saya pengen dapetin skor IELTS yang bagus, kita harus bisa menggunakan pola kalimat yang bervariatif kayak gitu. Oke, kita mulai dari task 1 dulu untuk malam ini. Di writing task 1 itu setidaknya ada 7 tipe soal. Mulai dari line chart, pie chart, graph, bar chart, table, flow chart, sampai mix chart. Jadi ada 7. Dan ini sedikit tentang cuplikan beberapa tipe soalnya. Misalkan kalau untuk line chart tipenya seperti ini. Oke. Mungkin displaynya pas gini ya. Oke. Ya, kalau line chart tipe soalnya seperti ini. Jadi kalau di dalam line chart itu tuh uh, sini konsep soalnya. Konsep soalnya itu tuh adalah kita menjelaskan tren. Yang dimaksud dengan tren itu tuh adalah naik dan turun. Bagaimana kita bisa menjelaskan naik ataupun turun kayak gitu. Dia masing-masing variabel. Itu secara konsep soalnya. Dan bagaimana cara kita ngejelasinnya? Kita akan jelasinnya one by one aja per variabel kayak gitu. Jadi nggak akan di mix up. Emang ada beberapa yang menggunakan istilahnya itu tuh compare and contrast. Sebagian menganggap bahwa, saya nggak bilang salah ya, menganggap bahwa compare itu tuh adalah bagaimana kita mengcompare semua item dalam satu kalimat. Sebenarnya itu kurang pas. Jadi idealnya ketika kita namanya compare, kalau dalam academic writing, compare itu tuh kita bisa membandingkan variabel yang memiliki kemiripan. Itu namanya compare kalau dalam academic writing. Kalau contrast, itu tuh kita bisa ngebandingin atau nunjukin bahwa ada variabel yang memiliki opposite
opposite trend kayak gitu. Jadi misalkan contoh kayak gini, ketika teman-teman bisa mengelompokkan dua item ini sebagai bagian yang apa namanya, sebagai bagian yang mirip kayak gitu. Ini kan sama-sama naik ya secara secara umum antara telepon sama in person. Secara umumnya naik. Maka ini udah disebut dengan compare. Kemudian ketika kita memisahkan yang penurunan yaitu by letter kayak gitu, maka ini udah disebut dengan kontras. Kurang lebih seperti itu. Konsep deskripsinya dulu ya. Kemudian selanjutnya ada pie chart. Pie chart secara konsep soal kita akan membandingkan ngebandingin data yang ada itu tuh berdasarkan ini size. Jadi kita akan menjelaskan datanya itu tuh mulai dari yang terbesar sampai dari yang terkecil. Sebenarnya secara idea organization atau bagaimana cara kita menyusun ide, pie chart ini tuh lebih mudah daripada line chart. Alasannya adalah udah fix kayak gitu. Pie pertama untuk body 1, pie kedua itu untuk body 2. Dan cara kita ngejelasinnya itu tuh nggak perlu banyak analisis, tinggal ngebandingin pie chart pertama dan pie chart yang kedua. Itu metode pertama sih. Tapi itu yang paling gampang. Kemudian ada bar chart. Oke. Bar chart itu tuh terbagi menjadi dua jenis sebenarnya. Tapi untuk kali ini saya ingin menunjukkan satu jenis dulu ya. Jadi ada bar chart yang kita akan comparing size seperti halnya pie chart, di mana kita menjelaskan tentang urutan dari the biggest sampai the lowest. Tapi ada juga bar chart yang kita akan menjelaskannya itu tuh seperti halnya line chart, yaitu menjelaskan tentang naik dan turunnya. Contoh misalkan, apa sih ciri khasnya? Ketika teman-teman menemukan timeline-nya lebih dari satu di bar chart, maka teman-teman bisa nunjukin bahwa ini seperti halnya line chart. Kalau ini mengalami kenaikan, kayak gitu. Yang ini mengalami kenaikan di awal sedikit, kemudian turun dikit, habis itu naik lagi. Kan seperti halnya line chart. Maka cara deskripsinya sama dengan line chart. Jadi jelasin tentang naik dan turunnya. Oke, kemudian nanti ada table. Kalau table, ini ada dua jenis juga. Ada table yang kita nge-comparing-nya itu berdasarkan size. Ada yang kita nge-comparing-nya itu tuh berdasarkan trend, naik dan turun. Kalau seandainya di sini nggak ada timeline ya. Kalau nggak ada timeline, nanti dia akan menggunakan, akan tetap menggunakan simple past karena dia menggunakan di sini timeline-nya. Di sini kan informasinya nggak menggunakan ini ya, nggak menggunakan nggak menggunakan keterangan waktu, tapi lebih kepada menggunakan item. Maka nanti comparing-nya itu tuh berdasarkan size kayak gitu. Namun hal yang pertama yang harus dianalisis itu tuh kita ingin ngebandinginnya berdasarkan apa dulu. Harus ada kategorisasi. Itu yang paling terpenting. Karena pastikan setiap body paragraph itu tuh harus memiliki harus memiliki kategorisasi tertentu. Oke, bisa berdasarkan kategori tanggal kapan itu dibuka atau tahunnya kayak gitu. Oke, terima kasih. Kak siapa tadi? Kak Dervansyah. Lanjut. Oke. Yang selanjutnya adalah map. Map itu ada dua tipe jenis map. Ada single map, ada multiple map. Kali ini yang saya tunjukkan sebagai contoh itu adalah multiple map atau double map. Map itu sebenarnya kalau dia itu double map kayak gini, kita akan komparasi tentang dua lokasi yang sama tapi dengan timeline yang berbeda. Misal, dan ini beneran harus paham tentang konteksnya.
karena akan menentukan tenses yang dipakai. Misalkan contoh kayak gini, Islip Town Town Center kayak gitu now sama plan development. Kalau namanya plan itu tuh berarti masa depan ya. Maka betul masa depan, Mas Wawan. Jadi nanti body satunya menjelaskan ini dengan simple present, body duanya akan menjelaskan ini dengan simple future ya. Terima kasih yang udah jawab future kayak gitu. Kemudian ini adalah flowchart. Kalau flowchart itu tuh kita menjelaskan proses dari awal sampai akhir. Ada dua tipe sebenarnya, ada single flowchart, ada yang double flowchart. Cuman kali ini saya nunjukin yang double-nya aja. Sebenarnya kalau seandainya ada double, otomatis ini akan jadi body 1 dan ini akan jadi body 2. Fix kayak gitu. Jadi tinggal apa namanya? Disesuaikan aja yang mana yang bukan disesuaikan sih. Dan ketika kita menjelaskan body satunya, itu akan dari awal sampai akhir sini. Setelah itu baru lanjut ke body kedua dari awal sampai ini cuma satu step ya. Jelasin satu stepnya aja. Oke. Dan yang terakhir adalah mix chart. Di dalam mix chart itu tuh ada dua, kalau mix chart itu tuh bisa gabungan antara 2 sampai 3 biasanya maksimal. 3 jenis chart yang berbeda. Misalkan contoh kombinasi antara pie sama table. Bagaimana cara deskripsinya? Tetap kalau dia memiliki chart yang berbeda, kita nggak perlu menganalisis banyak tentang pembagian body paragraf ya. Nanti ini akan jadi body 1 dan ini akan jadi body 2. Fixnya kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk masalah jenis apa namanya jenis-jenis writing task 1 yang ada di IELTS. Dan bagaimana cara kita menyusunnya ada di sini. Jadi ini adalah bagaimana cara kita menyusun apa namanya menyusun esainya. Nanti diawali dengan introduction. Introduction itu merupakan paraphrasing dari questionnya. Jadi questionnya apa, kita paraphrase dulu. Menjadi kalimat yang berbeda. Bisa raise hand, ada yang tahu tentang paraphrasing sebelumnya? Merubah susunan katanya. Berubah gimana, Mas Wawan? Susunan katanya dirubah. Oke, ya, betul. Jadi kalau paraphrasing itu tuh ada 3 metode. Mengubah kalimat, ya terima kasih dari Mas Bimar juga. Jadi mengubah kalimat dengan vocabulary yang berbeda, tapi maknanya tetap sama. Maknanya tetap sama. Atau merubah structure. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin bisa paraphrasing itu ada 3 metode. Pertama itu tuh dengan sinonim. Kedua itu tuh format. Yang ketiga itu kombinasi. Jadi pertama sinonim, kita rubah kalimatnya menjadi dengan sinonim yang apa namanya? Dengan menggunakan sinonim sehingga nanti kalimatnya kayak looks different. Contoh misalkan ketika dia bilang presents, kita ganti dengan kata informs kayak gitu misalkan. Format itu tuh kita merubah kalimatnya menjadi kalimat yang awalnya aktif menjadi pasif, itu bisa. Yang awalnya kata kerja kita rubah menjadi kata benda. Misalkan contoh inform kita ganti dengan kata informations kayak gitu. Jadi itu merubah format. Kemudian kalau yang terakhir adalah kombinasi. Jadi kita mengkombinasikan antara strategi sinonimnya plus format kalimatnya. Kurang lebih seperti itu untuk dalam perubahannya. Yang penting maknanya tetap sama. Catatan, di IELTS Writing Task 1 sifatnya objektif. Kita nggak boleh apa namanya nggak boleh ini. Sebentar, saya mau mikir dulu. Nggak boleh memberikan tambahan informasi yang tidak ada di dalam soal. Jadi misalkan pernah beberapa kali saya menemukan ketika latihan bikin paraphrasing di bagian introduction,
itu tuh seringkali langsung nunjukin ini informasi yang sebenarnya di dalam soal itu tuh nggak ada. Mungkin ambil contoh kayak gimana ya? Oh, misalnya kayak gini, IT industry sama service industry untuk UK GDP. Kemudian nanti misalkan di bagian sini dibilang bahwa IT industry itu tuh selalu tinggi, misal. Habis itu dikasihkan alasan, karena IT menjadi bidang yang paling populer sekarang. Itu nggak boleh. Jadi benar, kita cuma menyajikan data apa adanya. Oke, tahap berikutnya adalah overview. Overview itu tuh adalah general overview atau general picture dari grafik tersebut. Mulai dari yang mana yang naik dan yang mana yang turun, kalau itu berupa line chart ya. Kalau seandainya pie chart itu tuh yang paling besar sama yang paling kecil, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu nantinya. Dan catatan, overview itu tuh sifatnya kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi nggak boleh ada angka. Bahkan tahun sekalipun, kecuali memang benar-benar nggak ada pilihan lain ya. Selama ada pilihan lain, berusaha menggunakan bahasa yang deskriptif, bukan kuantitatif. Misalkan contoh, kalau awal tahun kita ganti dengan kata first year, ketimbang bilang tahunnya tahun berapa. Misalkan di sini ada keterangan tahun 1992. Maka ketimbang kita bilang bahwa 1992, kita akan menggunakan kata first year, initial year, kayak gitu. Atau at the beginning, itu boleh. Oke. Setelah menulis overview, tahap berikutnya adalah menulis paragraf, body paragraph. Body paragraph itu tuh bisa 2-3, tapi minimal 2, maksimal 3. Tergantung sama kebutuhannya. Jadi agak sedikit fleksibel ya, jadi nggak ada yang beneran fix. Bisa 2, bisa 3, tergantung sama kebutuhan. Apa aja yang akan ditulis di body paragraph di sini, khusus untuk yang sifatnya data statistik, kayak gitu, maka di body paragraph inilah yang kita masuk ke kategori penulisan dalam bentuk kuantitatif. Jadi langsung ada angka, ada tahun, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Introduction, overview, apakah boleh digabung jadi satu paragraf? Oke. Oh ya, untuk di writing task one itu ini masalah ini ya, masalah alirannya. Jadi di writing task one itu tuh ada 2 aliran. Ada aliran yang sifatnya introduction, kemudian body paragraph, habis itu conclusion. Ada yang alirannya itu tuh introduction, overview, body 1, body 2 tanpa conclusion. Kalau saya masuk ke aliran yang kedua. Jadi introduction, overview, nanti sama body 1 dan body 2 tanpa ada yang conclusion, nggak ada closing. Kalau seandainya ada yang closing itu benar, cuman saya lebih prefer untuk yang model ini karena ada 2 alasan. Ketika teman-teman nanti bikin apa namanya deskripsi, ini masalah deskripsi ya, baik itu di academic writing dan sebagainya. Umumnya ketika kita menyajikan sebuah data, itu tuh akan kita awali dengan overview dulu, kemudian nanti dijelaskan detailnya. Setelah itu kesimpulannya nggak perlu karena udah dikasihkan deskripsinya di sini. Pertanyaan yang kedua mengenai apakah apakah overview sama introduction itu boleh digabung atau enggak? Itu sifatnya relatif. Jadi kalau seandainya teman-teman ngelihat nih ada body paragraph, maaf, introduction itu pendek banget, maka lebih baik itu digabung sama overview. Biar nanti distribusi apa namanya display paragraf baik itu antara introduction body 1 dan body 2, introduction overview maaf, body 1 body 2-nya itu tuh almost equal kayak gitu. Oke, ada yang pengen nanya Mas Dharma atau Mbak Dharma? Mas Mas Dharma ya? sih, Sir. Ya, silakan. Oke, good evening, Sir. Terima kasih Good evening. kesempatannya. Mau tanya nih, Sir, untuk di bagian conclusion, ini saya masih sedikit bingung ya. Bagaimana sih bikin summarize itu yang ideal gitu? Nah, kalau saya ini istilahnya masih
masih ketulis semua gitu loh, Sir. Nah, apakah ada tips biar di bagian conclusion tuh ya nggak terlalu panjang banget gitu. Jadi ya ideal gitu loh, Sir. Oke, Tuh, baik, terima kasih. terima kasih. Ini untuk writing, kalau untuk writing task one, untuk yang saya yang saya biasa ajarkan itu tuh tanpa adanya conclusion. Jadi adanya overview. Sama sih sebenarnya secara fungsi, kalau overview itu tuh men-summarize everything kayak gitu. Kemudian bagaimana cara kita men-summarize-nya? Sebenarnya itu nggak ada rumus fix ya, karena harus one by one case kayak gitu. Tapi misalkan kayak gini, akan dibahas lah ini. Jadi kayak gini, misalkan contoh kayak gini aja dulu ya, simpelnya. Kalau seandainya soalnya itu adalah pie chart, deskripsi tren kayak gitu, maka tahapan cara kita tahapan kita untuk bikin overview-nya adalah tinggal nge-point out yang paling besar sama yang paling kecil. Yang paling besar sama yang paling kecilnya ada 3 ya. Yang paling kecil kayak gitu. Di masing-masing pie chart. Kalau di jenis pie chart kayak gitu. Jika variabelnya beda, kalau variabelnya sama nanti ada pengkategorian lagi. Mungkin itu akan kita bahas di sesi yang beneran khusus khusus writing yang lebih panjang kayak gitu. Namun kalau seandainya seperti ini, kalau tipenya line chart, ini kan kita bisa ngeliat nih yang mana naik dan turun. Maka lihat dominasi yang terjadi di masing-masing chart. Caranya kayak gini, kita lihat dulu ya, ini naik, turun, naik, oke? Kemudian yang ini naik, banyak, habis itu naik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, secara general, dua-duanya mengalami kenaikan, walaupun industri sempat mengalami penurunan sedikit di pertengahan periode. Udah kayak gitu. Itu bahasa Indonesianya. Jadi kita ngambil yang paling mendominan dari dari grafik tersebut. Bentuk analisisnya one by one, satu-satu dulu kayak gitu. Oke. Tahapan berikutnya tahapan berikutnya ini contohnya, tapi ini akan kita bahas nanti. Kita akan lanjut dulu ke writing task 2 ya. Biar ada gambaran di writing task itu ada apa aja sih kayak gitu. Jadi kalau di writing task itu ada bisa dibilang sebenarnya tipe pertanyaan itu agak sedikit limitless karena kombinasi pertanyaannya itu tuh bisa unpredictable. Jadi tapi ini beberapa rangkuman sedikit tentang tipe-tipe soal yang ada di writing task 2. Yang paling common di writing task 2 adalah agree disagree question. Di mana kita menulis 250 kata menjelaskan apakah kita agree atau disagree dengan topik yang disajikan. Emang tidak ada aturan mengenai apakah harus agree atau disagree, tapi saya selalu menyarankan untuk take a side. Itu lebih gampang untuk menjelaskan stance point kita. Oke, kemudian ada advantage sama disadvantage essay, problem solution, cause and effect, sama direct question. Kalau problem advantage sama disadvantage essay itu tuh kita biasanya diminta untuk comparing manfaat sama mudaratnya atau bahasa ini ya, atau positif sama negatif side-nya dari sebuah topik tersebut. Kalau problem solution, kita harus menyajikan problem dari topik yang disediakan, kemudian solusinya apa? Pastikan solusi dan problemnya itu tuh inline. Jadi misalkan problemnya pengangguran, maka solusinya adalah menyediakan lapangan pekerjaan misalkan. Dan itu kan harus match. Nggak boleh keluar dari ini. Nggak boleh nggak make sense kayak gitu. Misalkan contoh problemnya lapar, problemnya haus,
tapi solusinya makan kayak gitu. Itu kan nggak inline. Maka itu kurang tepat. Lanjut, kemudian ada cause and effect. Cause and effect itu tuh ini tipe soal yang kita diminta untuk menjelaskan tentang penyebab dan efeknya nanti apa. Jadi penyebabnya dulu, entah itu penyebabnya mau positif atau negatif boleh. Kemudian efek mau positif atau negatifnya juga boleh. Sesuaikan dengan apa yang kita pahami. Dan pastikan ketika teman-teman menulis esai itu tuh pilih, kita nggak bisa milih esai ya, pilih konten yang kita beneran familiar, paling gampang buat jelasin. Walau misalkan ya pokoknya yang paling gampang buat kita jelasin. Kemudian ada direct question, ini agak sedikit freestyle kalau bahasa gampangnya. Karena pertanyaannya itu tuh langsung to the point, tanpa nggak ada polanya. Oke. Kemudian ini beberapa contoh soalnya dulu. Misalkan agree disagree ya. Families who send their children to the private school should not be required to pay taxes that support the state education system. Ini hampir mirip sama topik debat sebenarnya. Di sini keluarga yang nyekolahin anaknya di private school itu tuh harusnya nggak usah dimintain tax dengan yang mendukung state education system. To what extent do you agree or disagree? Maka pilih dulu stance-nya, mau agree atau disagree kayak gitu. Kalau mau bilang agree, sajikan 2 alasan kenapa agree. Kalau bilang disagree, sajikan alasan kenapa disagree. Pertama itu dulu yang harus dilakukan ketika awal-awal sebelum menulis essay. Kemudian nanti ada advantage sama disadvantage essay. Ini ada 2 tipe soal. Ada tipe soalnya itu tuh dia menggunakan kata outweigh. Misalkan contoh, it is important for people to take risk in both professional life and personal lives. Do advantages of taking this risk outweigh disadvantages? Ketika dia menggunakan outweigh, tugas kita akan compare yang mana lebih dominan, apakah positifnya, apakah negatifnya. Bukan salah satu. Jadi beneran bukan jelasin salah satu ya, jelasin dua-duanya, tapi nunjukin salah satunya yang mana yang lebih dominan kayak gitu. Itu yang pertama, tipe pertama. Tipe kedua, itu tuh kita cuma nge-mention doang. Kayak gini. What are advantages and disadvantages of the exam as the format of assessment, as a form of assessment? There seems to be an increasing trend toward assessing students through exams rather than continual assessment. Ini topiknya. Kemudian di sini kita diminta cuman bilang what are advantages and disadvantages. Berarti kita cuma menyajikan advantages-nya aja sama disadvantages-nya aja. Mostly karena ini sifatnya bukan comparing, pastikan dua-duanya itu tuh equal. Jadi kalau teman-teman menyajikan 2 positive side-nya, maka nanti negative side-nya harus 2 juga. Kurang lebih seperti itu. Ada problem solution. Biasanya 2 pertanyaan. Why do you think this is? Maksudnya itu tuh lebih kepada problemnya kenapa itu terjadi. And what can governments do to make life in cities more enjoyable? Misalkan nowadays it is getting difficult for people to enjoy their lives in cities kayak gitu. Why? Berarti kenapa itu bisa jadi problemnya? Kemudian yang ini, walaupun ini hampir mirip sama nanyain causes ya, karena dia agak sedikit kayak 11-12. Yang ini menjelaskan tentang solutionnya. Dan ketika kita melihat solution, pastikan kita melihat detailnya. Contoh, di sini kan dia langsung spesifik government. Nggak nawarin solution secara general ya, tapi government. Maka pastikan kita bisa menyajikan solution itu tuh dari perspektif government, bukan dari perspektif yang lain. Oke. Lanjut. Oke, ada beberapa
Yang masih belum sempat dibahas itu ada cause and effect, tadi udah sempat dijelasin. Kemudian discussing about views sama direct question. Mungkin ini akan kita bahas di sesi training yang lebih panjang. Kemudian bagaimana cara menulis esainya, itu ada ini strukturnya. Nanti diawali dengan introduction, sama yaitu paraphrasing questions, sama di sini yang belum sempat kita bahas adalah namanya thesis statement. Thesis statement agak sedikit variatif cara penulisannya, disesuaikan dengan tipe soal. Kemudian nanti ada body 1, body 2, sama conclusion. Body 1 sama body 2 ini akan disesuaikan dengan soalnya ya. Kalau agree disagree berarti body 1 itu ada argumen pertama, body 2-nya argumen kedua. Kalau problem solution berarti body 1-nya adalah problem, body 2-nya adalah solution. Kayak gitu. Oke. Sebelum kita lanjut untuk ke contoh soal yang tadi, ada yang pengen ditanyain dulu nggak? Ada yang pengen bertanya? Oke, ada yang nanya. Bagaimana bila dalam topik advantage sama disadvantage essay, dan kita diminta untuk menyebutkan advantage serta disadvantage-nya, tapi kita hanya bisa menemukan satu advantage, hanya bisa menemukan dua advantage sama satu disadvantage. Apakah memang keduanya harus jumlahnya sama? Oke, ketika tidak ada outweigh, idealnya dua-duanya sama. Cuman kalau seandainya ya, hanya menemukan salah satu yang dominan, misalkan dapat soal advantage sama disadvantage essay kayak gini, ternyata advantage-nya itu tuh dapat 2, disadvantage-nya cuma 1. Sebenarnya itu nggak masalah. Cuman nanti di conclusion-nya itu tuh dikasih penekanan aja kalau seandainya dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa advantage-nya itu tuh jauh lebih banyak daripada disadvantage-nya. Kurang lebih seperti itu. Kalau seandainya cuma bisa nemu 1 ya, jadi nggak masalah. Nggak beneran harus equal, tapi idealnya equal. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Nggak ada. Kita lanjut ke contoh. Ini salah satu contoh tulisan siswa. Oke. Tadi sempat saya singgung ya mengenai tentang line chart itu, bar chart itu kan ada 2 tipe. Cuman kali ini kita akan menggunakan tipe yang pertama dulu, yang dimana bentuknya line chart. Hal yang pertama dilakukan ketika kita ngelihat soal itu tuh adalah ini dulu, cek timeline-nya banyak atau enggak kayak gitu. Kalau banyak berarti kan dia bentuknya line chart. Itu analisis pertama. Analisis kedua, kita melakukan paraphrasing. Misalkan bar chart bisa diganti dengan kata graph kayak gitu. Kemudian show-nya harusnya bisa diganti dengan kata yang lain sih. Misalkan di sini dia tetap menggunakan show ya. Harusnya ini bisa diganti dengan kata inform, compare, itu bisa. The following bar, baca ini dulu ya. Bar chart below show the sector contribution to India's GDP, India's gross domestic product atau istilahnya GDP. Kemudian yang ini, the following bar graph show the percentage of India's GDP that agriculture, industries, and services is contributed over 5 decades. Jadi ada informasi yang walaupun itu nggak ada, kita boleh masukin, yaitu rentang waktu. Contoh misalkan over a 5 decade period kayak gitu. Di sini kan jeda waktunya per 10 tahun ya, maka itu bisa dianggap sebagai 5 decade. Dan ini akan masuk, kalau dapat bisa nulis seperti ini bisa masuk ke kategori advanced grammar. Karena ya phrasing-nya udah bagus. Oke. Kemudian kalau seandainya di atas menggunakan from to, harusnya ini diganti sama between and. Ini nggak diganti sama between and. Ini harusnya pakai between and.
Tahap berikutnya, setelah kita melakukan paraphrasing, kita melakukan namanya overview. Apa yang dilakukan overview ketika kita menulis di line chart, tipe line chart ya, maksudnya ini jelasin tren. Pertama kita lihat dulu grafiknya. Kalau yang ini naik, kayak gitu kan, yang service ya. Yang ini turun, kemudian yang industri itu tuh naik. Setelah udah menganalisis tren di masing-masing variabel, tahap kedua, kita melakukan grouping. Grouping itu tuh ini, apa namanya, kita melakukan grouping. Grouping itu tuh kita, sebentar, saya mikir dulu. Yang memiliki tren yang sama, itu kita gabung. Jadi kalau tren yang mirip itu kita gabung, yang sama-sama naik itu kita gabung kayak gitu. Walaupun size-nya beda. Atau yang sama-sama turun kayak gitu itu kita gabung. Cuman dalam konteks ini yang naik kan ada dua ya. Industri sama service, sedangkan agriculture itu turun sendirian. Dan ketika kita menulis overview mulai yang dari positif dulu. Misalkan contoh in general throughout the time period, ini harusnya pakai that. Throughout that time period, the share of the service and industrial sectors in India's economy grew substantially. Udah selesai kita melakukan penjelasan yang tadi ya, grouping, service, sama industri. Tahap berikutnya adalah jelasin yang ini, apa namanya, agriculture. However, in contrast to the prior to, agricultural contributions slow dramatically throughout the course of the time period. Oke, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini yang ditanyakan, dan sifatnya kita nggak menggunakan angka, tetap sifatnya kualitatif. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita latihan nulis introduction dulu ya. Saya ingin menggunakan soal ini dulu aja. Oke, teman-teman bisa posting apa namanya, ini posting paraphrasingnya di kolom chat. Send privately aja dulu ya, biar teman-temannya yang belum sempat menulis dengan cepat bisa ada kesempatan kayak gitu untuk mencoba. Oke, send privately seperti biasa. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit mulai dari sekarang. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, masih menunggu yang lain. Oh ya, bagi yang sekarang udah beberapa yang muncul, jadi boleh send to everyone. Oh, boleh. The total, berarti nanti the total inquiries atau the total questions kayak gitu. Ya, betul Mas Bimar, udah tepat. Next, Mas, oh ya, Mas atau Mbak ya, Ikawati Karim. Di given, Oke, untuk apa namanya, untuk Kak Ikawati Karim udah tepat. Tinggal kata receive-nya bisa diganti dengan kata lain. Jadi kata receive ini teman-teman bisa mengganti dengan kata obtain. Kalau dalam bentuk pasif ya, soalnya kan ini bentuk apa namanya? Dia menggunakan reduce clause yang pasif kayak gitu. Ini bisa diganti dengan kata obtain yang menggunakan a day. Apa lagi ya? Kalau earn kurang pas. Kalau earn itu tuh mendapatkan dengan upaya. Kalau got itu harus menggunakan kalimat aktif nantinya. Kemudian
Ya, nanti kalau got itu tuh nanti tulisnya di sini. The Tourist Information Office got kayak gitu. Receipt-nya udah dihapus. Sama bayinya dihapus. Oke, itu aja. Kak Hani. Oke, Kak Hani udah tepat. Tinggal kata amount sama inquiries-nya aja ya, yang perlu diganti sama kata receive. Receive tadi bisa diganti dengan kata obtain. Amount itu bisa diganti dengan kata total. Inquiries itu bisa diganti dengan kata questions. Itu boleh. Oke, bagus. Mas Dervansyah udah tepat. Oke, yang lain. 5 menit lagi kelas kita akan tutup. Excellent, bagus Mas Wawan. Udah tepat. Oh ya, sorry. Kata off-nya dihapus. The total questions gitu aja. Oke, thank you. Oke. Mungkin ada yang pengen nambahin lagi untuk yang ini? Ada yang masih mau coba? Kalau udah, berarti sekarang kita masuk ke ini ya. Coba latihan menulis overview. Dalam penulisan overview tinggal jelasin, bilang bahwa in general kayak gitu. 2 ini naik, 1 ini turun. Tanpa nyebutin angka. Oke, silakan. Oke, sebelumnya saya mohon bantuannya buat on-cam. Ini saya off dulu untuk stop share screen. Ya, buat kebutuhan dokumentasi panitia. Silakan buat teman-teman untuk bisa on-cam untuk kebutuhan dokumentasi panitia. Oke, dipersilakan yang lainnya. Buat bisa on-cam. Oke. Sebentar. Oke, baik, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Ada yang terakhir ya. Ini yang terakhir dari Kak Aditya. Oke, bagus. Good job. Udah tepat Mas Aditya. Well done. Itu dalam bentuk 2 kalimat boleh. Di kalimat keduanya menjelaskan tentang metodenya ya. Oke. Baik.
Mungkin itu dulu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, mari kita tutup meeting kita kali ini dengan doa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, terima kasih. Besok adalah meeting terakhir kita dan fokus kita akan ke speaking. Bagi teman-teman yang pengen langsung praktik speaking besok bisa. Jadi kalau speaking itu tuh materinya dikit banget, cuman lebih kepada praktiknya aja. Ya, feel free to try. Mumpung ada kesempatan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye. Have a good night, everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.